Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam bincang khusus bersama PON TV. Nah pemirsa, tema kita kali ini kita mengangkat masalah kesehatan, cek kesehatan gratis, investasi sehat untuk masyarakat Sanggau. Nah pemirsa, menjaga kesehatan tidak harus menunggu sakit. Kita masyarakat semakin dimudahkan dengan adanya program cek kesehatan gratis yang menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui deteksi dini berbagai penyakit. Nah, sudah ada bersama kita di sini Pak PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Bapak Najori. Apa kabar Bapak? Baik. Oh, iya. Baik, terima kasih. Nah, pemirsa, tanpa menunggu lama nih Pak ya, langsung saja kita sebenarnya nih Pak, apa yang melatari belakangi hadirnya program cek kesehatan gratis ini Pak? Ya, baik pemirsa TV PON, TV PON ya? PON TV. PON TV yang kami hormati ya. Jadi memang program kesehatan gratis atau CKG ini merupakan salah satu program prioritas nasional yang menjadi program cepat Presiden Prabowo dalam rangka untuk melayani kesehatan masyarakat seluruh Indonesia untuk cek kesehatan gratis. Namanya juga cek kesehatan gratis, otomatis kan gratis. Gratis ya. Jadi memang salah satu perintah ini menjadikan program nasional kami dari seluruh Indonesia, termasuk dari pusat sampai ke daerah, melakukan instruksi dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan cek kesehatan gratis yang dilakukan pada siklus hidup. Nah, siklus hidup itu artinya dari mulai lahir sampai lansia. Kecuali yang meninggal tidak kami urus. Jadi memang salah satu ini adalah program prioritas, program yang merupakan suatu unggulan bagi pemerintah pusat, supaya bagaimana masyarakat kita di seluruh Indonesia ini termasuk sampai di pelosok-pelosok di tanah air ini bisa melakukan cek kesehatan gratis. Tapi memang kalau untuk cek kesehatan gratis ini memang kita lakukan ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah tingkat yang pada usia pada saat ulang tahun. Namanya cek kesehatan gratis pada usia ulang tahun. Artinya pada saat waktu diluncurkan dulu itu adalah bagaimana kita pada saat ulang tahun kita melakukan cek kesehatan gratis melalui pendaftaran melalui aplikasi ASIK. Nah, tapi sudah berubah peraturan lagi dari Kementerian Kesehatan bahwa cek kesehatan gratis secara umum itu tidak harus dilakukan pada saat ulang tahun. Dilaksanakan pada selama 1 tahun. Dia lewat atau sebelum ulang tahun atau setelah ulang tahun silakan melakukan cek kesehatan. Boleh juga ya, dengan melakukan pendaftaran dilakukan baik itu di pendaftaran di Puskesmas melalui data ataupun mengisi data daripada secara online melalui data ASIK. Yang selanjutnya yang terkhusus pada pelayanan khusus yaitu pada pelayanan kesehatan pada bayi, balita dan ibu hamil. Yang ketiga adalah pelayanan yang paling utama itu ada pelayanan kepada anak sekolah. Nah, pelaksanaan pelayanan anak sekolah memang kita lakukan pada saat tahun ajaran baru. Pada saat masa sekolah. Jadi ini kita memang untuk tahun ini capaian kita untuk pelaksanaan cek kesehatan gratis masih rendah, masih 2,1%. Dari target kita 100%, masih ada sekitar 80% yang belum tercapai. Kenapa? Karena ada beberapa kita hanya berharap daripada pasien umum dan pasien dengan ibu hamil dan bayi dan balita. Nah, nanti ada pada saat tahun ajaran baru itu kan ada pelaksanaan kesehatan gratis pada khusus seluruh anak sekolah dari tingkat SD, TK, SD, SMP, SMA. Nah, itu nanti akan dilakukan oleh teman-teman kita di Puskesmas maupun di Panskes, itu akan melakukan secara serentak. Nah, itulah nanti akan melonjak meningkatkan presentasi atau capaian kita. Nah, pada saat ini kita memang juga sudah mengikuti instruksi daripada Gubernur Kalimantan Barat bahwa kita akan melakukan cek kesehatan gratis khusus pada PNS. PNS juga masuk. Termasuk PNS dan OPD. Karena kita ingin mencapai target tadi itu. Kita PNS dan OPD yang ada di Kabupaten Sanggau. Ternyata bukan hanya OPD, termasuk organisasi profesi, termasuk lembaga masyarakat itu bisa kami lakukan cek kesehatan gratis. Pada
kami pada saat pertama kemarin sudah melakukan cek kesehatan gratis di OPD Dinas Kesehatan. Yang pertama. Di lingkungan Dinas Kesehatan dulu. Pada hari ini, tanggal 2 ini, tanggal 2 Juli ini, teman-teman kita di Puskesmas Sanggau sudah melakukan cek kesehatan gratis di sekretariat Pemda. Nah, masih dalam berlangsung. Jadi memang kami serahkan kepada Puskesmas untuk melakukan cek kesehatan gratis di 15 kecamatan, 19 Puskesmas. Jadi mereka akan mengatur jadwal kapan pelaksanaan cek kesehatan gratis pada OPD-OPD yang berbeda tersebut. Kalau di kecamatan, masing-masing kecamatan. Nah, mungkin ada yang bersamaan, ada yang beda waktu. Nah, kami memang untuk yang saya mendapatkan surat dari Kepala Puskesmas Tanjung Sekahem dan Puskesmas Sanggau, memang giliran itu sampai nanti dilaksanakan pada hari Kamis dan Jumat. Kamis dan Jumat, nanti hari Kamisnya di OPD yang lain, hari Jumatnya OPD yang lain. Nah, mungkin besok di OPD, kalau tidak salah di Sekretariat Dewan, besok kalau tidak salah. Nah, ini memang teman-teman di Puskesmas sudah giat untuk melakukan ini dalam rangka untuk mencapai cakupan capaian. Yang selanjutnya memang ada lagi program, memang kita dari instruksi dari pusat untuk cek kesehatan gratis pada TNI Polri. Nah, kebetulan memang kami memang bekerja sama dengan TNI Polri untuk melakukan kesehatan gratis pada semua anggota TNI dan Polri. Nah, untuk Polri ini kemarin kita belum melaksanakan itu karena memang masih mungkin setelah ulang tahun ini nanti kita masih persiapan untuk pelaksanaan kesehatan gratis di TNI Polri. Nanti masing-masing kecamatan itu nanti anggota Polsek mungkin dan Ramil, itu nanti di kecamatan masing-masing. Tapi kalau untuk di Sanggaunya adalah Polres dan Dim, termasuk TNI. Nah, mungkin dalam pelaksanaan ini selama 1 tahun ini semua itu tercover nanti. Nah, termasuklah. Jadi kalau masyarakat umum yang kita kan bukan hanya pada saat simbolis atau pada saat yang sudah dijadwalkan. Nah, cek kesehatan gratis ini adalah bisa dilakukan di fasilitas pelayanan di Puskesmas tempat. Nah, jadi nanti teman-teman yang di Puskesmas juga akan melakukan cek kesehatan gratis pada masyarakat umum yang datang ke Puskesmas. Nah, dengan caranya salah satu yang paling kami imbaunya adalah sebelum melakukan cek kesehatan gratis itu harus mengisi data aplikasi asik. Itu yang jadi permasalahan. Memang masyarakat kalau kita sebelumnya itu kan cek kesehatan gratis itu, tapi begitu kita dapat tidak terdata di data asik. Nah, minimal 2 hari ataupun sehari sebelumnya mereka harus mengisi daftar melalui koris ataupun daftar dari scan barcode-nya. Jadi mengisi data dulu, nanti baru sudah terdaftar, baru kita akan lakukan cek kesehatan gratis. Nanti di cek kesehatan gratis itu mulai dari timbang, tinggi badan sampai ke screening, kesehatan. Nah, di situ nanti akan diberikan penyuluhan. Sebenarnya program ini cukup bagus ya. Jadi masyarakat mungkin saya himbau, ayo kesempatan ini namanya tidak ada biaya nih, tidak ada biaya. Gratis. Kalau ada yang bayar lapor sama saya. Kalau nanti saya akan cerita. Mungkin Pak, ini kan banyak masyarakat kan yang masih menganggap nih Pak, berobat itu ketika hanya sakit. Iya, betul. Nah, mengapa pola pikir itu perlu diubah nih Pak? Nah, itulah salah satunya masyarakat ini contoh salah satu begini. Nah, kita analogikan dengan BPJS. Nah, kadang-kadang kalau sudah sakit baru mengurus BPJS, ya kan? Begitu karena proses pengurusan BPJS ini kan memakan waktu seminggu, sementara dia sudah masuk. Nah, sebaiknya memang itu masyarakat itu memang harus sudah terdaftar dan rutin bayarnya untuk masyarakat umum. Nah, termasuklah untuk cek kesehatan gratis. Kenapa penting? Cek kesehatan gratis itu salah satu pintu untuk pencegahan penyakit jangan sampai supaya terdeteksi sejak awal. Artinya kalau umpamanya dia periksa kolesterol nih, ternyata kolesterolnya tinggi dan dia bisa mendapatkan penyuluhan, dan pelayanan selanjutnya, termasuklah nanti cek gula darah. Oh, ternyata gula darah saya tinggi. Nah, ini nanti akan ada salah satu baru nanti akan mengetahui. Kalau kita nanti masyarakat ini sudah gula darah sudah datang baru nak mau dicek, begitu datang masuk ke rumah sakit, wah gula darahnya tinggi. Nah, ini salah satu kenapa program kesehatan gratis ini supaya menghindari daripada angka kematian, daripada jantung dan daripada penyakit yang lainnya.
Lalu Pak, ini Pak, pemeriksaan apa ya Pak? Pemeriksaan apa saja yang diperoleh masyarakat Pak ketika mereka udah daftar atau gitu? Yang pertama memang mereka yang paling utama itu biasanya cek kesehatan jantung itu adalah cek gula darah, cek kolesterol, cek HB, cek segala asam urat. Nah, nanti biasanya yang 3 itu yang rutin. Nah, tapi kalau sudah pemeriksaan yang lebih canggih, ya ini namanya juga pelayanan kesehatan dasar ya. Maksudnya kalau sudah penyakit jantung segala apa, TG segala apa itu di rumah sakit. Kenapa? Itu penyakit yang dasar ini seperti ini karena ini banyak yang didapatkan oleh masyarakat. Nah, ada beberapa memang salah satunya untuk pemeriksaan yang lebih mendalam termasuk laboratorium segala apa ada. Cuman karena memang kita harus yang utama dulu misalnya ini nanti kepada cek kesehatan nanti cuma untuk gula darah, asam urat dan kolesterol. Itu 3 itu pun tergantung daripada anggaran kita untuk kebutuhannya untuk pembelian barangnya itu. Nah, biasanya kita kan semua juga ada biayanya Pak ya. Nah, kita kan otomatis menganggarkan itu untuk pembelian alatnya itu. Jadi memang kita melalui dana APBD maupun dana daripada APBN. Nah, untuk cek kesehatan gratis untuk TNI Polri itu informasi yang kami terima ataupun kami ini memang semua barang itu dikirim dari pusat. Cuman sampai saat ini katanya masih menunggu barangnya itu nanti. Nah, kita mungkin alasan itulah mungkin TNI Polri ini belum kita jadwalkan karena memang menunggu distribusi bantuan dari pusat. Karena memang kemarin kami kunjung memang ada bantuan dari pusat untuk peralatan dan tenaganya. Tenaganya kita. Tenaganya itu. Kalau untuk tenaga kita alhamdulillah tenaga kita semua sudah siap. Kita yang paling penting itu sebenarnya peralatan. Nah, kalau masalah tensi macam ukur tinggi badan itu udah sehari-hari kita bisa lakukan. Yang paling penting sebenarnya di cek kesehatan gratis ini sangat banyak manfaatnya. Kalau kita umpamanya dapat ada sesuatu gejala kita asam urat kita tinggi, ada bagian dokter nanti konseling apa harus yang dihindari apa yang. Nah, makanya sangat penting itulah tadi pencegahan daripada lebih baik mencegah daripada mengobatin. Itu yang paling penting. Mungkin tahan dulu nih Pak. Semakin seru kan pemirsa mengenai cek kesehatan gratis ini. Namun kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di bincang khusus mengenai cek kesehatan gratis bersama Pak Najori. Nah Pak, mungkin tadi kan kita udah bahas nih apa-apa saja penyakitnya. Kalau di Kabupaten Sanggau sendiri nih Pak, dari hasil cek kesehatan gratis yang udah dilakukan itu terdeteksi banyak penyakit apa sih Pak yang ditemukan? Memang untuk penyakit itu ada dibagi 2, penyakit menular dan tidak menular. Iya. Nah, kalau penyakit menular mungkin tahulah penyakit TBC, penyakit HIV, penyakit yang bersifatnya menular pada masyarakat kita. Nah, kita memang yang kalau menular itu memang kita harus waspada, memang harus diisolasi dan kita memang harus diisolasi dan mereka harus diberikan suatu tidak boleh bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, penyakitnya tidak menular, itu penyakit tidak menular itu banyak macam penyakit diabetes mellitus, hipertensi, kolesterol, penyakit yang mungkin tekanan darah tinggi segala apa itu kan penyakit yang tidak menular. Nah, memang untuk saat ini memang di Sanggau itu memang penyakitnya tidak menular itu memang kita lebih banyak kepada penyakit yang menular tidak menular. Tidak menular artinya seperti penyakit diabetes mellitus, itu yang lebih sering ditemukan. Penyakit yang sifatnya hipertensi itu sudah banyak ditemui di masyarakat terutama di puskesmas. Terus dari screening tadi yang udah dilakukan atau pemeriksaan tadi itu banyak nggak punya Pak masyarakat yang baru mengetahui ternyata saya ini ada ngidap penyakit ini nih dari ini kan sehat-sehat. Ketika kita datang sehat, kok tiba-tiba ada penyakit ini? Ada nggak kasus seperti itu ditemukan Pak? Banyak. Nah, jadi memang inilah salah satu fungsinya kenapa program cek kesehatan dilakukan supaya masyarakat itu
dapat mengetahui penyakitnya Mm-mm. dan mendapat mengetahui gejalanya. Dengan begitu dia lebih rajin dan dia dapat mengisahkan kesehatannya, ya, mengisahkan kesehatan kepada fasilitas kesehatan. Nah, kita kan kadang-kadang ya termasuk kita sendirilah. Kalau begitu kita periksa, wah kolesterol saya tinggi. Nah, kita kan ada namanya bagian konsultasi, konsultasi di dalam cek-cek. Itu memberikan suatu motivasi bagi kita, apa-apa sih yang tidak boleh kita makan, apa-apa saja sih yang mungkin ya sering olahraga, mungkin makan bergizi segala apa itulah sangat penting utamanya. Mengapa cek kesehatan gratis lebih awal sebelum datangnya penyakit kita periksa. Kita lakukan tadi tuh Pak ya. Kalau langkah selanjutnya Pak yang dilakukan setelah dicek apa gitu? Nah, ada beberapa kita memang kalau setelah itu memang dia tinggi dengan kita rekomendasi. Biasanya ada tim konsultasi di dokter itu nanti akan memberikan suatu rekomendasi. Ya, biasanya kan kalau pada saat kesehatan sehat-sehat saja kan, rekomendasi supaya dilakukan rutin. Paling tidak pemeriksaan ini minimal 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, supaya pemeriksaan ulang namanya, supaya nanti terus ada juga mungkin nasihat atau advice yang diberikan kepada pasien yang tadi sudah benar-benar tinggi, mungkin diberikan nasihat, mungkin mungkin dalam bentuk penyuluhan kesehatannya, ataupun ada beberapa item-item yang tidak boleh dilakukan atau dimakan, ataupun bergizi, mungkin ada tergantung penyakitnya lah. Bisa dikasih rujukan Pak, misalnya dari hasil cek kesehatan gratis ini? Bisa. Kasih rujukan, bisa. langsung bisa langsung ke rumah sakit, bisa ke pasien, kayak bisa. Karena tidak harus begitu pemeriksaan lari. Kalau dia umpamanya ternyata ada yang bersifat lebih fatal, cepat kita rujuk. Misalnya entah ada potensi, entah tumor atau apa kali itu Pak ya dari hasil itu ya. Ya. Pak, seberapa besar sebenarnya peran keluarga dalam menjaga kesehatan setelah mengetahui hasil pemeriksaan tadi? Biasa kan ada gini nih Pak, istilah kayak kita tuh, takut cek nih, nanti jadi tahu penyakit. Biasanya ada orang kayak gitu tuh, nggak mau cek tuh karena nanti berkeluaran penyakit tahu. Itu gimana Pak, peran keluarga tadi Pak? Kita temui di masyarakat yang banyak terjadi itu, dia takut dengan penyakitnya. Nah, iya jadi takut tahu katanya. Itu selain kalau kita bilang itu fobia. Jadi sebenarnya kalau gitu sebenarnya dia ya harapan saya sih dengan program cek kesehatan gratis itu tidak ada istilahnya dia harus takut dengan penyakitnya. Sebenarnya ini kan gratis, ya kan? Artinya Bapak Ibu sekalian pemirsa ya ayolah berlomba-lomba lah kita. Kalau ada program cek kesehatan gratis ini yang pemerintah sudah memfasilitasi, periksalah kesehatan kita secara awal. Jangan sampai terjadi sudah parah, sudah masuk rumah sakit, baru. Kenapa orang banyak masuk rumah sakit dengan cara yang sudah banyak masuk UGD langsung Pak? Kenapa? Karena dia tidak pernah memantau daripada contoh saya saja. Saya beberapa kali melakukan cek kesehatan. Saya tidak gratis, saya malah bayar malah. Jujur saya bilang, saya bayar. Tapi ya mungkin itu tidak usah masalah. Maksud saya bayar. Tapi setelah saya tahu, alhamdulillah melalui WA dikasih tahu Bapak di 3 bulan lagi berikutnya akan periksa, memantau lagi dan tidak boleh makan-makan. Itu berbayar. Tapi ini gratis, kenapa masyarakat tidak mau? Padahal kalau sebenarnya bayar itu sekitar berapa tuh Pak? Ya tergantung mahal loh Pak. Mahal itu. Ya. Mahal sekitar ya mungkin sekitar 600-an, 700-an. Tapi kalau kita cek kesehatan gratis, bayangkan pemerintah dengan memberikan suatu kesempatan supaya kita meriksa kesehatan dini. Kenapa kita harus tidak mengambil kesempatan ini Pak? Jadi memang itu bisa berulang lagi Pak ya, misalnya dapat rekomendasi. Jadi begini, dalam sebulan sebenarnya cek kesehatan gratis itu dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, dia ulang tahun. Tapi kalau dia sudah bermasalah dengan sakit yang harus dilakukan mungkin 3 bulan sekali, itu bisa dapat Pak ya. Bisa dapat itu, namanya juga program pemerintah. Gitu. Iya. Sejauh ini Pak, ini kan sebenarnya program dari pusat yang diimplementasikan di daerah. Pelaksanaannya gimana Pak? Agak keteteran kah dengan jumlah apa misalnya yang melibatkan pihak puskesmas kan juga ada pelayanan sendiri sebenarnya ya. Di kerja rutin dia lah ya untuk melayani masyarakat di puskesmasnya. Jadi begini, ini program pusat ya. Program pusat ini salah satu program yang sangat bagus sekali.
Cuman kami kalau dari kesehatan untuk SDM itu tidak masalah. Oh, Semua tenaga kesehatan kita kalau melakukan kesehatan semua terlibat. Ya, semua terlibat. Dari sarana prasarana kami terlibat. Ya, jadi yang jadi permasalahan adalah masalah alatnya. oh alatnya. Ataupun obatnya. Karena apa? Keterbatasan daripada anggaran. Oh. Nah, kami berharap memang itu ya provinsi bisa membantu. Nah, memang provinsi membantu, pusat juga membantu. Tapi untuk tahun 2026 ini kami hanya untuk anggaran obat saja untuk BHMAP itu pun biara dari DAK pusat. Nah, dari APBD mungkin mudah-mudahan nanti ada perubahan. Nah, harapan kita ini salah satu program yang menjadi prioritas ya, karena ini untuk dalam rangka untuk mensehatkan masyarakat supaya tidak terjadi penyakit. Memang kami harapkan memang itu memang ya kami kendalanya memang kalau dari SDM tempat tidak masalah. Tak masalah. Semua Yang jadi cukup, masalah ya. ini adalah masalah BHMAP-nya. Memang terbatas. Memang harus kita tergantung dari anggarannya. Memang untuk tahun ini kita BHMAP ya kita mendapatkan dana dari DAK pusat. Nah, mungkin nanti insya Allah nanti mungkin kalau tidak lama mungkin nanti bantuan dari pusat secara dari BHMAP untuk TNI Polri, dan juga nanti ada kata informasi yang saya terima dari provinsi pun bantuan itu pun tidak semua, paling hanya satu item atau 2 item yang diberikan bantuan pada kita. Karena bagaimanapun program ini harus kita sukseskan. Iya. Ya, kalau tidak, ya kalau mamanya kita hanya melakukan pemeriksaan hanya tensi kan, masyarakat pun lihat tidak gitu. Kurang signifikan lah Pak ya. Kurang indah rasanya. Kurang masyarakat Cuman kurang tensi puas. ya, gitu ya. Masyarakat tuh kurang puas gitu. Minimal tuh ada yang dicucuk-cucuk. Kalau tidak pemeriksaan gula lab darah, ya gitu Pak. asam urat, DM gitu Pak. Itu minimal ada satu pemeriksaan saja sudah cukup. Dan itu membutuhkan reagen Pak ya. perlu reagen, perlu dana. Ya itu tadi kami ya Dinas Kesehatan berusaha untuk supaya bagaimana supaya masyarakat khususnya di Kabupaten Sanggau terlayani pelayanan kesehatan gratis ini, otomatis kalau dari SDM tidak masalah, paling tidak diimbangi dengan kebutuhan alkesnya atau alatnya atau BHMAP-nya. Karena tadi Pak ya seperti yang Bapak contohkan tadi, sebenarnya untuk TNI Polri itu tadi ya, udah bisa ditangani, ya. cuman karena tadi keterbatasan itunya terpaksa dipending dulu. Karena gini, karena kita masih belum mendapatkan bantuan obat atau BHMP dari pusat. Nah, kalau kita melakukan dulu, itu nanti kita tidak ada dananya juga gitu Pak. Nah, jadi maksud kita obat itu kita kan banyak nih. Nanti ini untuk pasien umum, CKG pada umum, CKG pada anak sekolah, CKG pada lansia atau pada khusus ibu hamil. Nah, CKG pada PSN. Ya kan, PSN dan OPD. Nah, TNI Polri juga nanti. Kalau tidak ada didukung dari dana ataupun khusus dari obat-obatan dari pusat, akhirnya kita tidak bisa juga melakukan barang itu. Gitu kan, semua itu tergantung daripada kebutuhan alat ataupun obat-obatan ataupun reagennya. Kalau untuk tenaga, insya Allah tidak ada halangan sama sekali, maupun tempat. Dia polanya tuh Pak kita ngajukan atau memang hanya menunggu bantuan gitu? Jadi bisa begini, ngajukan juga. Jadi begini. Kalau kita kurang. Untuk yang PKG umum kemarin, CKG umum ini, untuk ini kami kemarin sudah berkoordinasi dengan provinsi. Provinsi sudah memberikan ada beberapa item yang akan dibantu ke Kabupaten Sanggau, dan kami juga mempunyai dana dari angkatan itu untuk punya BHP untuk kesiapan teman-teman kita Puskesmas. Nah, memang khusus untuk TNI Polri, kemarin saya sudah ikut Zoom meeting dengan Kementerian Kesehatan, dengan TNI Polri. Memang mereka mengusulkan dari pusat, mengusulkan ke Kementerian Kesehatan apa-apa saja yang akan dibutuhkan. Nah, nanti di daerah mengusulkan, nanti distribusinya langsung ke kabupaten masing-masing. Nah, di kabupaten nanti akan kami, kalau barang sudah datang, kami akan distribusikan ke Puskesmas ataupun ke Yankes sesuai dengan jumlah orang ataupun jumlah yang ikut dilakukan pemeriksaan kesehatan. Ya, pemirsa, sangat menarik ke pembahasan kita ini, terutama untuk mencapai tadi 100% semuanya terjangkau cek kesehatan gratis. Namun kita akan kembali melanjutkan perbincangan dengan Pak PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Pak Najari, setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.
Nah pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Khusus bersama PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Pak Najori, dengan tema cek kesehatan gratis, investasi sehat untuk masyarakat Sanggau. Nah pemirsa, ternyata nih ada sisi yang sangat menarik dari Pak Najori ini. Pak Najori ini ternyata sudah sejak lama, puluhan tahun Pak ya, bertugas sebagai bergelut di Dinas Kesehatan ini dan pernah bertugas di Pustu Pak ya, daerah pedalaman itu loh. Nah Pak, gimana waktu itu Pak ceritanya ini? Saya memang dasarnya itu memang orang kesehatan. Saya memang dulu dari sekolah perawat kesehatan, dari SPK. sekolah terus ya. Nah waktu itu memang saya dari mulai saya karir daripada kesehatan itu sampai sekarang saya tidak pindah-pindah. Nah, jadi memang di bidang kesehatan mungkin insya Allah lah. Tidak juga begitu 100% paham karena begini program saya kembali kepada program tadi itu sebelum pengalaman. Memang program ini setiap tahun itu berkembang terus kita ikutin. Nah sampailah sekarang normal. Memang kalau cek kesehatan gratis itu sebenarnya itu sudah dilakukan lama. Sudah dilakukan lama juga. Melalui dulu ada namanya jam persal, jam kesmas segala apa itu. Memang itu melalui kerjasama dengan BPJS. Tapi ini tidak langsung dilakukan instruksi dari Presiden cek kesehatan gratis yang dilakukan oleh masyarakat di fasilitas kesehatan atau apa. Nah ini memang salah satu program yang selalu tiap tahun kita harus yang tadinya sistemnya manual, semakin lama kita makin zaman teknologi harus melalui aplikasi. Nah memang kita harapan saya yang pertama-tama memang kepada masyarakat kalau mau ayo melakukan cek kesehatan gratis sebelumnya harus mengisi data aplikasi ataupun aplikasi asik namanya. Nah mungkin ini saya sedikit untuk peralatan juga memang capaian dari Pak ya. Ya capaian itu memang begini. Target capaian dari Kementerian Kesehatan itu adalah tidak begitu tinggi, 46%. 46%. Tahun lalu kita mencapai 25%. Tahun 2025 belum tercapai. Nah ini tahun ini kita memang capai gitu, target itu adalah 46%. 46% ini sementara untuk Kabupaten Sanggau sampai bulan Mei kemarin, bulan Mei atau pertengahan Juni kemarin itu kita baru 2,1%. Masih jauh sebenarnya, masih ada sekitar 30-an%. Nah, di mana kami untuk mengejar target ini? Itu tadi kami lakukan pelayanan kesehatan pada umum, pada OPD, termasuk pelayanan kesehatan TNI Polri, termasuklah kenapa masih 1,2%? 2,1%? Karena pelayanan kesehatan anak sekolah belum kita lakukan. Iya, karena tadi masih masa libur sekolah saat ini. Masih libur sekolah. Nanti kalau sudah libur masuk sekolah, program cek kesehatan gratis TNI Polri sudah jalan, sudah mulai sudah ada dapat bantuan peralatan obat dari pusat. Terus OPD ini kan baru berjalan nih, baru mulai Dinas Kesehatan dengan sekretariat hari ini. Kalau sudah jalan nanti, insya Allah yang paling tidak mendekati daripada capai 46%. Kalau sudah mencapai, kalaupun paling tidak sekitar 40-an% atau 45% bisa tercapai lah Pak. Ini kan masih ada sekitar berapa bulan nih? Sekitar 5 bulanan masih ada Pak ya? Masih sempat. Biasanya kalau pelayanan, apalagi nanti cek kesehatan gratis anak sekolah itu kan secara serentak. Iya, betul. Cuman jadi masalahnya itu kan kita harus, itu tadi, kalau tidak mengisi aplikasi, dia tidak terdaftar. Jadi kalau anak sekolah ini siapa yang ngisi aplikasinya Pak? Bisa dia sendiri, bisa melalui guru, bisa gurunya. kolektif. Kolektif. Jadi memang kami harapkan itu sehari atau 2 hari sebelumnya anak-anak itu disuruh ngisi aplikasi. Pak, kalau dari Dinas Kesehatan sendiri Pak, strategi untuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa Pak, kalau mungkin di kota sih informasi ini cepat tersampaikan atau apa dan mudah dia misal ke tempat fasilitas kesehatan. Tapi kok gimana kok yang masyarakat di pelosok? Kita kan kita ada 19 puskesmas. Ada sekitar 86 pustu. Ada 169 polindes. Nah, artinya pelayanan kesehatan gratis kan tidak harus di kota. Disuruh kan namanya seluruh Patsankes yang ada di wilayah masing-masing. Bisa nanti pelayanan kesehatan di Posyandu, bisa pelayanan kesehatan di
pustu, bisa di Polindes ataupun pelayanan di Puskesmas. Dengan syarat itu tadi harus mengisi data aplikasi ASIK. Nah, bagaimana kalau tidak ada sinyal? Nah, ini yang jadi kendala kita. Kalau di desa-desa itu kan belum tentu punya sinyal. Ya, kami mengharapkan kepada teman-teman memang yaitu secara manual dulu, ya secara manual disimpan buat nanti. Tapi memang ada formnya Pak, form yang untuk manual. Kita secara manual memang kita punya laporan tersendiri ya, kalau yang tidak ada sinyal. Tapi saya pikir memang mungkin hampir semua ada beberapa titik saja yang tidak ada sinyal, terutama untuk kalau di semua desa kita sebenarnya sudah ada sinyal. Tapi ada beberapa yang pelosok-pelosok memang ada yang blank spot lah, blank spot yang tidak ada sinyal lah. Otomatis ya harapan kami memang ya tetap walaupun bagaimanapun tetap kalau dia artinya begini, kalau dia pun tidak masuk di dalam data ASIK, walaupun tidak terupdate di data ASIK, pelayanan kesehatan tidak boleh tidak dilakukan. Walaupun dia tidak terdata kalau mengisi di ASIK tidak bisa ataupun tidak ini. Nah, petugas kami itu membantu secara manual. Manual artinya kalau bagi yang gatek misalnya yang macam nenek-nenek nanti dibantu oleh petugas kita. Karena apa? Karena di ASIK itu kita mengisi screening mandiri namanya. Nah, di dalam screening mandiri itu pertanyaannya banyak. Nah, dari pertanyaan itu banyak nanti. Kalau kita mungkin kalau pemirsa, kalau umpamanya sudah bisa buka ada ASIK, coba lihat di data screening mandiri namanya. Jadi nanti mempermudah pada saat itu nanti ada skornya. Nanti akan muncul di bagian konseling. Itulah yang akan menyampaikan bahwa ini, perlu ini, perlu apa yang kita lakukan. Nah, kita petugas kesehatan tidak harus membiarkan kepada masyarakat. Bagi yang tidak bisa mengisi dibantu oleh petugas kesehatan ataupun siapa yang bisa membantu dalam hal tidak anaknya atau keluarganya karena mudah melalui HP saja cukup. Sekarang bagaimana sih yang tidak punya HP? Semua desa punya HP. Anak-anak pun sudah punya HP. Nah, mungkin itu sehingga kita download aplikasinya, tinggal foto anaknya, barcode-nya, tinggal isi datanya, semua ada di situ. Pak, selain tenaga kesehatan sendiri, Pak, siapa saja yang dilibatkan Pak untuk mensukseskan program ini? Misalnya ada kader pemerintah desa, kader posyandu atau tokoh masyarakat sendiri, gimana? Memang cek kesehatan gratis ini kami memang tugas utamanya memang di kesehatan. Tapi kalau dia sudah masuk kepada pelayanan posyandu, masuk ke ranahnya posyandu, itu dibantu oleh kader. Nah, memang pemerintah daerah mulai dari pemerintah daerah sampai ke tingkat desa, sampai ke tingkat RT tempat dusun harus mensukseskan itu. Nah, harapan kami paling tidak mereka menyediakan tempat, tenaga, segala macam. Nah, artinya semua lintas sektor ini kita harus dukung. Nah, termasuklah kita mendapat dukungan dari lintas OPD ini untuk melakukan cek kesehatan gratis yang ada di OPD masing-masing. Dan kami berharap bisa menyediakan tempat untuk yang lebih representatif untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Karena paling tidak di aula atau di mana supaya semua karyawannya ada di OPD-nya untuk melakukan kesehatan gratis. Nah, dukungan dari pemerintah daerah, dukungan dari OPD, dukungan dari masyarakat, itu yang kami perlukan. Nah, artinya termasuklah kader-kader posyandu ataupun ya termasuklah media. Termasuklah yang media mendapat menyampaikan informasi bahwa cek kesehatan gratis ini tidak bayar. Jadi kalau ada yang bayar, lapor sama saya. Lapor ya Pak ya. Jangan ragu-ragu. Karena tidak ada istilah bayar. Ya, jadi memang kecuali kalau dia ada menggunakan BPJS segala apapun juga tidak bayar. Nah, tapi memang ada juga pelayanan kesehatan yang ada kan di Puskesmas kan tidak semua pelayanan, ada yang gratis, ada yang pakai BPJS, ada yang umum. Ya mungkin yang bagian yang mampu ya bayar silakanlah, termasuklah kita. Tapi harapan saya memang pemerintah ini sudah termasuk yang paling luar biasa masyarakat itu supaya bisa memeriksa kesehatan secara dini, jangan sampai terjadi penyakit yang lebih berat. Lebih berat tadi ya. Jadi kalau menurut Bapak nih Pak, mana yang lebih mahal nih Pak? Mencegah penyakit atau mengobati penyakit? Mengobati penyakit. Mengobati penyakit pemirsa. Karena setelah sakit
BPJS harus ngurus dan tidak semua penyakit ditanggung BPJS Pak. Ya. Karena mencegah terutama rasa sakit tadi. Rasa Karena sakit mencegah nggak penyakit ditanggung. itu biaya yang paling murah. Nah, ditopang dengan adanya CKG. Pola hidup sehat. Tapi kalau sudah mengobati, nah udah. Yang tadinya 100.000 jadi tambah nolnya 2 butir lagi. Nah, apalagi kalau sudah sampai berobat ke luar negeri. Nah ini memang kenapa? Ini salah satu yang menjadi sangat baik sekali. Kenapa kita banyak PNS ataupun OPD yang begitu bekerja sibuk, ya sibuk dan lupa dengan kesehatan, sehingga begitu banyak yang pusing kepalanya, banyak darah tinggi, Nah itu salah satu program bagaimana supaya mereka bisa melakukan kesehatan, bisa memantau penyakit. Bayangkan kalau kita kerja di kantor sehari-harian, minum yang manis, minum apa, makan tidak teratur, kadang-kadang kan. Nah begitu dia punya kesehatan, dia mengetahui penyakitnya, dia bisa berobat. Nah itu mindset yang paling kita hilangkan adalah supaya masyarakat itu jangan takut dengan penyakit sendiri. Itu kunci. Jangan takut dengan penyakit sendiri. Cegahlah sebelum kita dapat mengobati bahaya. Nah, pemirsa, itu pesan dari Bapak tuh. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Khusus bersama PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Pak Najori, dengan tema cek kesehatan gratis, investasi sehat untuk masyarakat Sanggau. Nah pemirsa, kita tanpa terasa Pak ya sudah dimasuk di segmen terakhir ini di acara kita ini. Nah Pak, kalau target dari Kabupaten Sanggau sendiri Pak, program cek kesehatan gratis ini Pak, ada nggak target-target khusus yang ingin dicapai dan jumlah masyarakat yang dijangkau tahun ini kira-kira berapa sih Pak? Jumlah yang dijangkau berdasarkan data lah gitu kali ya? Ya, kita memang dari jumlah 500 lebih jumlah penduduk Kabupaten Sanggau ya. Ya itu tadi itu seperti ditargetkan oleh pemerintah pusat memang kita 46%. 46% berarti jumlah penduduk sekitar ada di Kabupaten Sanggau. Jadi 46%. Paling tidak ya 46% kurang lebih separuh lah. Tapi kita tidak harus berpatokan 46%. Kalau bisa saya usahakan di atas 80%. Lebih Kenapa? bagus Pak ya. Karena supaya masyarakat kita ini dapat merasakan cek kesehatan gratis pada tahun ini. Karena cek kesehatan gratis ini kan hanya dilakukan pada sekali selama seumur hidup sebenarnya. Tapi untuk pemeriksaan CKG-nya ya, karena dilakukan pada saat ulang tahun. Tapi untuk pemeriksaan lanjutan segala apa itu nanti kalau sudah mempunyai gejala lanjutan. Ada pemeriksaan lanjutan ini ada ternyata dia gula darahnya tinggi, dia sudah CKG sekali gratis. Selanjutnya itu ada rujukan nih, silakan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis atau pemeriksaan kesehatan baik di Puskesmas maupun di rumah sakit. Nah kita memang untuk kenapa ada CKG? CKG itu sebenarnya untuk menggerakkan masyarakat sebenarnya, supaya mau melakukan kesehatan gratis. Kalau kita berharap, ya makanya ini pencegahan lebih penting dari pengobatan. Ini salah satu pencegahan supaya masyarakat itu menyadari bahwa kesehatan perlu dilakukan kesehatan gratis. Pemerintah sudah memfasilitasi lah. Tinggal tergantung kesadaran masyarakat lah. Nah kami kalau kita pun berdasarkan kesadaran masyarakat tidak juga bisa. Memang harus dipacu dengan itu tadi pergerakan kita. Bergerak mungkin gitu, ya. Dari media, dari masyarakat, dari apa bisa memberikan pada informasi pada masyarakat. Ayo cek kesehatan gratis pada saat kita ulang tahun ataupun tidak ulang tahun. Itu. Karena sebenarnya memang tidak ada jadwal Pak ya pada saat kita ulang tahun. Nah, seandainya pun tidak ulang tahun ya daftar tadi. Boleh. Ya. Yang penting kuncinya adalah mengisi data tadi aplikasi. Karena kita rasanya kalau kita bilang tuh kalau sayur tanpa garam. Ya kan? Kalau kita melakukan kegiatan ini tapi tidak terdata dengan baik, akhirnya
yang kita lakukan itu tidak tergambar. Iya. Outcome-nya apa? Berapa persen tidak tahu. Nah, makanya kami memang kami tahun ini berbenahi diri dan termasuk lain itu supaya masyarakat itu sehari, 2 hari atau sehari sebelumnya, ayo isi dulu, bantu kami isi di data ASIK ataupun di aplikasi ASIK melalui barcode, nanti isian itu secara mandiri supaya pada saat kita melakukan pemeriksaan gratis mudah dan lancar, tidak terlalu lama. Karena kalau banyak itu ngantri lama, mana nanti ngisi aplikasi dan ngantri. Kalau dia sudah daftar segala apa, kan bisa dijadwalkan, petugas bisa menjadwalkannya gitu. Biasanya kalau dia melakukan itu kan ditanya petugas, udah ngisi data belum, isi dulu. Akhirnya kan terhambat juga. Kalau dia sudah mengisikan 1 hari sebelumnya, sudah bisa data sih, udah Bu, udah Pak, tinggal lakukan deretan step daripada pemeriksaan kesehatan gratis. Ada yang perlu dipersiapkan dari masyarakat Pak? Harus bawa apa ke KK atau KK KTP? yang jelas ya, yang dibawa masyarakat itu kalau dia melakukan itu ya, kalau yang penting data KK-nya atau KTP. Nah, biasanya yang paling penting itu KTP. KTP itu kan ada nomor NIK-nya. Yang digunakan itu sebenarnya nomor NIK. Nomor NIK-nya itu yang perlu dipakai. Nah, jadi di aplikasi pun dia makanya membawa KK ataupun KTP di fasilitas nanti ngisi yang penting nomor NIK-nya. Nah, nanti berdata nama, termasuk umur segala apa kan semua ada di KTP kan semua ada. Iya. Dan ada nanti nih pertanyaannya, salah satu yang saya paling ingat itu adalah berapa kali sehari dalam Bapak merokok. Itu apa? Kenapa? Berapa bungkus sehari dalam merokok? Berapa kali Bapak melakukan olahraga dalam 1 hari? Itu pertanyaan ada semua itu. Nah, itu pengisian daripada mandiri kita. Jujur saja kita ngisinya. Kalau memang kita melakukan 3 bungkus sehari, 3 bungkus. Atau saya olahraga tidak pernah. Nanti dia akan muncul di akhir tuh. Data kita tuh muncul di akhirnya. Apa muncul di akhir? Perlu ini. Diingatkan dia. Diingatkan. Nah, sehingga di perusahaan kita kolesterol tinggi. Nah, kita tahu lah, saya juga merokok banyak, gitu. Nah, ataupun saya tidak olahraga, ya wajar. Tapi begitu sore nanti di aplikasi itu mandiri itu di akhir itu akan kelihatan ada bahwa catatan itu yang akan disampaikan oleh dokter konseling ataupun dokter yang akan di terakhir nanti itu di pada ujung di meja terakhir. Nah, biasa ini kan ada Pak masyarakat nih yang sibuk lah, bisa dikatakan sibuk, biasanya pagi udah pergi ke kebun atau tidak sempat lah itu. Ada sistem jemput bola nggak Pak? Sebenarnya kita ya artinya kan cek kesehatan gratis kan tidak mesti harus dilakukan pada saat hari itu. Makanya saya bilang dulu pemerintah meluncurkan itu dilakukan pada saat ulang tahun. Dulu tuh pertama-tama program ini dilakukan pada saat sebelum seminggu sebelum ulang tahun. Kita harus daftar cek kesehatan. Sekarang sudah berubah. Pokoknya pelaksanaan kesehatan gratis selama 1 tahun. Nah, tidak mesti kalau memang ya tidak sempat pada hari itu bisa besok. Ya dicari waktu lah yang sempat Pak ya. Kan ini gratis ya Pak. Tapi memang kami berharap dari ya mungkin dari pemirsa ataupun mungkin dari teman-teman nanti dari pemerintahan daerah ataupun dari pemerintah desa atau masyarakat itu memberitahukanlah kepada masyarakat bahwa cek kesehatan gratis itu tidak pada hari itu juga selama 1 tahun hanya 1 kali pemeriksaan kesehatan gratis dan datanglah kepada fasilitas kesehatan ataupun di puskesmas ataupun di pustu atau di Polinder karena tidak harus pada hari itu, bisa pada waktu saat sempat ataupun pada saat yang tidak ada pikiran lain ya sempatkanlah kita melakukan cek kesehatan apalagi kalau di tempat tertentu dilakukan secara massal, ayo ikut pada itu. Nah, artinya karena itu adalah salah satu pencegahan awal ya supaya kita sehat, masyarakat sehat, Indonesia sehat. Ya, Indonesia Emas tahun 2045 kita tercapai. Nah, targetnya itu, target besarnya itu target 2045 kita menjadi masyarakat yang sehat, cerdas, tangkas dan tangguh terhadap pembangunan kesehatan. Mungkin itu. Nah, mungkin ada itu Pak, ingin menyampaikan pesan ke seluruh masyarakat misalnya untuk closing statement tadi? Tadi udah. Oh, udah itu. Nah, pemirsa, kesehatan adalah investasi yang tidak ternilai. Jangan menunggu sakit untuk pemeriksaan dini Pak ya.
memeriksakan diri. Manfaatkan program cek kesehatan gratis yang telah disediakan pemerintah ini sebagai langkah awal menjaga kesehatan diri dan keluarga kita. Nah, terima kasih kepada Pak PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Pak Najori, atas informasi yang sangat bermanfaat ini bagi masyarakat nih. Lalu sampai jumpa pada perbincangan inspiratif berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan selamat beraktivitas. Saya Deli Borneo mewakili kru yang bertugas pada hari ini pamit undur dari hadapan Anda. Salam sehat. Sampai jumpa. Salam sehat. Salam sehat.